Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bu Reska dan Pak Nino selaku dosen pengampu mata kuliah Wisata Minat Khusus yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi terkait Pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darren Fabian Putra. Nama saya Maisalamatu Rizky Tias. Dan saya Fiska Nurwidia. Baik, saya akan memberikan satu fakta unik terkait Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan salah satu pelabuhan tertua yang sudah 800 tahun beroperasi dan merupakan salah satu pelabuhan terbesar juga di Indonesia yang menjadi pusat distribusi pada zaman kolonial Belanda. Maka dari itu, kita akan membahas terkait wisata minat khusus apa aja yang dapat dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Next. Selanjutnya ada overview konten. Kita di sini akan membahas 6 poin, ada latar belakang, profil destinasi, detail destination, tipologi dan target, progress, dan juga paket wisata. Boleh di next. Oke, progres pertama kita pada tanggal 18 menentukan dan membuat kelompok wisata minat khusus. Selanjutnya ada berdiskusi untuk mencari tema, menetapkan tema, menentukan waktu untuk observasi, studi literatur, dan juga planning. Boleh next. Selanjutnya adalah latar belakang mengapa kami mengambil Pelabuhan Sunda Kelapa untuk dijadikan wisata minat khusus pada kelompok kami. Wisata minat khusus atau SIT ini berfokus pada pengalaman mendalam dan interaksi langsung wisatawan terhadap aspek tertentu di destinasi. Dan heritage tourism menonjolkan pelestarian nilai sejarah dan budaya yang menjadi identitas suatu tempat, sedangkan creative tourism menambahkan elemen seni dan juga ekspresi kreatif dalam pengalaman wisata. Dari kombinasi keduanya lahirlah konsep kreatif heritage tourism, yaitu pendekatan yang menggabungkan eksplorasi warisan budaya dengan kegiatan kreatif seperti fotografi. Dan fotografi ini tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga menjadi sarana ekspresi untuk menafsirkan kembali nilai sejarah dan budaya lokal, dan wisatawan ini juga dapat diajak untuk belajar, berkreasi, dan juga berkontribusi dalam pelestarian budaya melalui karya visual mereka. Seperti itu. Next. Dan selanjutnya ada alasan kami mengapa memilih Pelabuhan Sunda Kelapa dan fotografi untuk dijadikan wisata minat khusus yang kami kaji. Dan alasan kami ini karena tempat Pelabuhan Sunda Kelapa ini sebagai pengembangan wisata minat khusus di daerah ini memiliki kawasan dan karakteristik visual yang kuat dari deretan kapal pinisi, aktivitas bongkar muat yang dinamis, hingga suasana pelabuhan tua yang autentik. Dan keunikan landscape budaya dan maritim ini juga menawarkan konten visual yang kaya bagi para fotografer, baik itu profesional maupun yang hanya hobi saja. Sehingga mampu menarik segmen wisatawan khusus yang mencari pengalaman berbasis eksplorasi visual. Dan selain itu, fotografi juga mendorong pelestarian nilai historis Sunda Kelapa melalui dokumentasi kreatif sehingga meningkatkan exposure destinasi di media sosial dan juga platform digital. Seperti itu. Next. Dan ini ada profil destinasi dari Pelabuhan Sunda Kelapa yang terletak di Jalan Maritim Raya, RT 11 RW 8, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan pelabuhan ini juga menawarkan potensi estetika yang luar biasa, bahkan setiap sudutnya ini memiliki cerita tentang perjalanan waktu, ketangguhan masyarakat pelabuhan, budaya-budaya yang ada di pada pelautan dan pelayaran, keindahan budaya maritim Indonesia juga, dan elemen-elemen ini pun yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang memiliki minat khusus di bidang heritage fotografi. Dan Pelabuhan Sunda Kelapa ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Jakarta yang merupakan bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian BUMN Republik Indonesia. Boleh di next. Dan ini ada progres kedua kami, yaitu menganalisis SIT dalam Pelabuhan Sunda Kelapa, mencari inner dan outer, pergeseran yang terjadi SWOT, teori yang berkaitan tipologi wisatawan, dan juga rancangan produk wisata. Terus kita juga mencari sumber referensi dan informasi untuk berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa, dan juga yang terakhir, melakukan kunjungan observasi ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Boleh next.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, karena tadi Deren sudah sempat mention mengenai progres kedua ini yang akan kita bahas itu apa-apa aja, betul. Yang akan kita bahas adalah pergeseran dari heritage tourism ke creative heritage tourism. Gimana sih kita bisa mengambil ide pergeseran tersebut? Awalnya adalah kita membaca artikel milik Bonetti et al. Pada tahun 2014, dan setelah melakukan observasi, kita tuh bisa mengatakan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan contoh nyata penerapan konsep creative heritage tourism, di mana situs bersejarah tidak lagi berfungsi sebagai objek wisata pasif, tapi juga ruang insentif yang mendorong partisipasi dan kreativitas wisatawan. Nah, sejalan dengan pandangan artikel yang kita baca dari Bonetti dan et al, itu tuh pendekatan ini tuh menekankan pengalaman co-creation antara wisatawan dan masyarakat lokal sehingga nilai budaya masa lalu dapat dihidupkan kembali melalui kegiatan kreatif. Maka dari itulah kita mengambil creative heritage tourism, bukan hanya heritage tourism kreatif, bentuk kreatifnya apa, yaitu fotografi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inner dan outer. Mengacu pada model inner dan outer circle menurut Bonetti, Simoni, dan Aiello tahun 2014, hasil observasi kami menunjukkan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa ini memiliki inner circle yang sangat kuat. Dari elemen inti heritage seperti keaslian dari kapal pinisi sebagai living artefact dan juga bangunan-bangunan sejarah yang ada di sana. Selanjutnya, serta aktivitas-aktivitas bongkar muat tradisional menjadikan bukti nyata bahwa warisan budaya maritim yang masih hidup. Kemudian komponen-komponen itu menyediakan fondasi historis yang memang kokoh dan untuk dikembangkan di dalam media kreatif seperti fotografi yang kami ambil. Di sisi lain juga terdapat potensi outer circle, yaitu terdapat aktivitas kreatif yang bisa dikembangkan dalam memperkaya pengalaman wisatawan. Dan ini walaupun terdapat outer circle ini, kami memahami bahwa masih belum dimanfaatkan dengan optimal dari yang kami sediakan dari penawaran SIT ini, yaitu sebagaimana penyewaan sampan, misalnya selama di sana ini tuh hanya berfungsi sebagai transportasi saja, padahal nggak hanya sebagai transportasi, tapi bisa dikembangkan sebagai ruang kreatif yang bisa menghasilkan foto-foto yang lebih imersif atau lebih menarik, sekaligus mendorong terjadinya co-creation antara wisatawan dan juga komunitas lokal. Serta secara keseluruhan, Sunda Kelapa ini sudah memperlihatkan keseimbangan ideal antara kekuatan inner circle dan ruangan pengembangan outer circle. Dan keduanya ini menjadikan kunci creative heritage tourism. Dari inner circle itu menyediakan narasi dan keasliannya, sedangkan outer circle ini memberikan pengalaman bagi wisatawan untuk mengekspresikan dirinya melalui fotografi, interaksi, dan juga eksplorasi dari sudut pandang yang baru. Nah, ketika kedua lingkaran ini saling terhubung, pelabuhan ini dapat berkembang menjadi ruang kreatif atau co-creation yang hidup dan juga berkelanjutan atau sustainable. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT. Nah, SWOT itu terkait dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, dari kekuatannya merupakan terdapat nilai historis yang kuat, sebagaimana pelabuhan ini kan pelabuhan yang sangat tertua, tadi yang sudah disinggung oleh Deren di awal. Dan juga ada arsitektur kolonial, kapal pinisi, dan komunitas lokal yang kaya budaya mendukung perkembangan kreatif heritage tourism. Jadi di sana itu terdapat komunitas lokal yang memang mendukung nih untuk pengembangan kreatif heritage tourism. Di sana juga nantinya akan dibuat bendungan baru atau jalan baru menuju Pelabuhan Seribu. Dan juga ada weakness-nya. Weakness di sana kami melihat setelah observasi, infrastruktur di sana kurang memadai karena yang memang di sana cuacanya kurang mendukung. Jadi banyak sekali mungkin bendungan-bendungan yang belum jadi, dan itu mengakibatkan banjir. Dan di sana koordinasi pengelolaannya sangat lemah. Jadi pada saat di sana itu hanya para mungkin truk-truk yang berlalu lalang dan juga para karyawan-karyawan yang memang pengangkut barang di sana. Jadi untuk koordinasinya sebagaimana yang kita ingin dapatkan, yaitu ketua koordinasinya itu sangat lemah. Dan juga ada promosinya belum kuat. Di sana itu belum sangat terkenal kalau misalkan Pelabuhan Sunda Kelapa ini bisa dijadikan SIT. Dan SDM pariwisata di sana sangat terbatas.
Selanjutnya ada opportunities. Nah, opportunities yang kami dapatkan setelah observasi itu tren wisata kreatif dan partisipatif membuka peluang dan menjadikan Sunda Kelapa ini sebagai kreatif maritim heritage yang berhubungan melalui kolaborasi seni komunitas dan juga industri kreatif. Dan di sana ada treats. Treats yang kami dapatkan setelah observasi yaitu urbanisasi, komersialisasi budaya, pencemaran lingkungan, dan juga ada rendahnya kesadaran wisatawan yang mendapatkan mengancam untuk melanjutkan kewarisan budaya untuk keberlangsungan dari warisan budaya yang kami observasikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiska. Oke, kenapa kelompok kami ini yakin banget memilih Sunda Kelapa sebagai salah satu tema SIT kita, yaitu jika dinilai dari sisi historis dan nilai budayanya, Pelabuhan Sunda Kelapa sendiri tuh memiliki nilai sejarah yang kuat sebagai pelabuhan tertua di Indonesia dan saksi awal berdirinya kota Jakarta. Nah, nilai historis ini tuh tidak hanya terlihat dari keberadaan kapal pinisi dan bangunan kolonial peninggalan VOC, tapi juga aktivitas maritim yang masih berjalan hingga saat ini. Nah, hal-hal tadi atau elemen-elemen yang tadi itu menjadikan kawasan ini relevan untuk dikembangkan sebagai creative heritage tourism. Boleh next? Selain dari sisi historis, kita juga menilai dari sisi potensi visualnya. Seperti yang kita tahu, ini kan pelabuhan ya. Nah, kawasan pelabuhan ini tuh menawarkan pemandangan yang sangat fotogenik dan penuh karakter, kayak deretan kapal kayu tradisional, aktivitas bongkar pasang muatan, serta warna alami kayu dan air menciptakan komposisi visual yang menarik untuk diadakannya kegiatan fotografi. Boleh next? Selanjutnya dari sisi keterlibatan masyarakat lokalnya. Nah, warga sekitar pelabuhan seperti nelayan dan pemilik sampan itu tuh memiliki peran penting banget dalam mendukung pengembangan wisata. Mereka tuh dapat terlibat langsung sebagai penyedia jasa wisata air ataupun pemandu lokal sederhana ataupun sebagai penyedia sampan ataupun penyewa sampan. Itu tuh keterlibatannya itu menunjukkan potensi pemberdayaan komunitas sejalan tuh dengan prinsip partisipatif dalam creative heritage tourism. Boleh next? Selanjutnya lagi dari sisi pelestarian budaya. Nah, upaya menjaga keberadaan kapal pinisi sebagai ikon pelabuhan menjadi bentuk nyata pelestarian identitas maritim Jakarta. Meskipun belum terdapat program konservasi formal, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kapal dan tradisi maritim menunjukkan nilai budaya yang masih terjaga. Hal ini tuh menjadi dasar kuat untuk mengembangkan budaya berbasis pelestarian dan apresiasi budaya. Sangat sejalan dengan creative heritage yang kita bangun. Boleh next? Selanjutnya dari sisi aksesibilitas, di kawasan Sunda Kelapa ini tuh sangat berdekatan dengan kawasan Kota Tua, yaitu kawasan heritage juga. Jadi tuh sangat mudah diakses. Parkiran di sana pun cukup luas. Aksesibilitas yang baik ini juga menjadikan pelabuhan sebagai pilihan strategis untuk pengembangan paket wisata berdurasi pendek seperti half day tour. Boleh next lagi. Selanjutnya dari sisi potensi pengembangan wisata kreatif. Nah, keberadaan spot-spot foto yang tadi aku jelasin, itu tuh seperti kapal pinisi dan lain sebagainya tuh sangat mendukung konsep creative heritage tourism. Kawasan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang kolaboratif antara wisatawan, fotografer, dan masyarakat lokal di mana sejarah dan kreativitas berpadu menjadi satu pengalaman wisata yang autentik. Boleh next lagi? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipologi wisatawan. Berdasarkan tipologi wisatawan budaya menurut Maker, Share, dan Ducros pada tahun 2002, tipe wisatawan itu yang dominan berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa itu dalam kategori sightseeing cultural tourism yang dapat hal ini dapat dilihat melalui perilaku pengunjung yang lebih tertarik kepada aspek visual dan juga suasana historis pelabuhan seperti kapal pinisi, dermaga kayu, bangunan kolonial, dan semua itu dibutuhkan terutama untuk keperluan fotografi ataupun konten kreatif. Dari hasil observasi yang kami temukan, itu menunjukkan bahwasannya ada kelompok kecil wisatawan yang tergolong
cultural tourism, yaitu mereka yang awalnya berkunjung untuk rekreasi, tetapi kemudian berubah untuk menunjukkan ketertarikannya lebih terhadap nilai sejarah dan juga kehidupan masyarakat pelabuhan setelah berinteraksi dengan warga lokal di sana. Keterlibatan warga juga sangat berperan aktif sebagai pemandu lokal atau penyedia jasa perahu tradisional yang mana disebutnya sampan, yang memang untuk memperkaya pengalaman wisatawan secara otentik. Nah, mereka yang menikmati pengalaman budaya ini secara estetis, rekreatif, mereka itu memiliki motivasi mendalam nih untuk memahami sejarah secara akademis, tapi melewati dari fotografi tourism. Next. Oke, untuk target wisatawannya tersendiri, di sana itu targetnya orang yang memiliki minat besar terhadap fotografi seni dan juga budaya. Mereka biasanya anak-anak muda ataupun dewasa yang memang suka explore tempat-tempat yang unik atau hidden game. Dan mereka tuh senang mencari spot-spot yang estetik. Mereka itu tertarik untuk mengenali sisi sejarah lewat cerita-cerita yang seru dan juga kreatif. Wisatawan yang datang ke sana setelah kita observasi tidak hanya untuk foto-foto, tapi juga ingin merasakan suasana atau vibe dari pelabuhan Sunda Kelapa itu sendiri, sambil mengekspresikan kreatif mereka lewat hasil dari jepretan. Nah, mereka itu menghargai bahwa nilai budaya lokal dan juga nilai budaya lokal dan bisa dikombinasi dengan lewat kegiatan fotografi. Mereka ikut membantu untuk memperkenalkan keindahan serta cerita-cerita dari sejarah pelabuhan Sunda Kelapa kepada banyak orang, sehingga hasil tersebut mengeluarkan output yang lebih modern dan juga menarik. Oke, ini merupakan our travel package, yaitu aktivitas perahu tradisional, melihat dan mengetahui sejarah pelabuhan, dan juga yang terakhir ada sunset di dermaga. Ini merupakan travel package yang kami buat. Selanjutnya, untuk detail package itu tersendiri, ada aktivitas perahu tradisional. Nah, aktivitas ini wisatawan itu bisa menaiki perahu sampan tradisional untuk memotret kapal pinisi dan juga aktivitas-aktivitas pelabuhan dari sudut pandang laut yang sedang berlangsung. Kemudian, melihat dan juga mengetahui sejarah pelabuhan. Dari wisatawan itu dapat menikmati pemandangan baik fotografi atau creative heritage fotografi di Sunda Kelapa yang memang menjadikan simbol sejarah dari pelayaran. Selanjutnya, yang terakhir ada sunset di dermaga. Nah, ini merupakan poin utama yang kami jual, yaitu siluet kapal pinisi dan juga pantulan cahaya senja di laut yang memang menciptakan suasana yang hangat, indah untuk fotografi bertema heritage dan maritim. Ini merupakan new experience kita atau package yang kita buat dengan bertema new experience pelabuhan Sunda Kelapa. Baik, pada paket yang telah kami buat tadi, seperti poster yang sudah dilihat jelas oleh teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen juga, ini adalah hasil dari perhitungan kami terkait detail package yang sudah kita buat ya. Kalau tadi dilihat secara garis besar di dalam poster ini, dengan harga 279.000 per person ini, kita dapat mengalami new experience di Pelabuhan Sunda Kelapa yang include-nya termasuk tiket masuk pelabuhan, sewa sampan 2 jam, tip local guide, tour leader, snack dan mineral water, sertifikat, dokumentasi kegiatan, P3 dan pelampung, exclude-nya ini ada transportasi menuju meeting point, pengeluaran pribadi, asuransi perjalanan, dan hal lainnya seperti dinner ataupun hal lainnya. Dan meeting point kita ada di pos 2 Indomaret Pelabuhan Sunda Kelapa. Seperti itu, boleh next. Oke, di sini kita akan memberikan beberapa pola perjalanan. Pertama ini ada pola perjalanan kepada kedatangan seperti itu. Dan untuk kedatangan ini menuju Pelabuhan Sunda Kelapa dapat dimulai dari kawasan Kota Tua, lalu berjalan atau berkendara menuju Pelabuhan Sunda Kelapa yang berjarak sekitar 5-10 menit. Dan nanti saat memasuki area Pelabuhan Sunda Kelapa itu, pada saat awal masuk sudah dapat melihat kapal-kapal pinisi dan kapal-kapal tradisional lainnya yang sudah menjadi ciri khas bahwa itu adalah Pelabuhan Sunda Kelapa yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan sudah 800 tahun melakukan distribusi kepada luar negeri seperti itu. Dan ini ada pola perjalanan pada saat trip, dan di perjalanan ini atau di pola ini wisatawan ini dapat menyusuri dermaga untuk melihat kapal pinisi, mengamati aktivitas bongkar muat, serta berfoto di area pelabuhan dan gudang-gudang peninggalan zaman kolonialisme.
Jadi nanti kita akan berwisata di Pelabuhan Sunda Kelapa selama kurang lebih 2 jam. Lalu kita akan ditemani oleh bapak awak kapal kita yang merupakan seorang tour guide kita juga untuk menjelaskan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa ini akan kaya dengan sejarahnya juga, selain karena heritage-nya, kaya akan sejarahnya juga, dan juga dapat banyak spot foto untuk kayak seperti stop foto di pabrik pada zaman kolonial Belanda, terus ada mercusuar juga dan hal lainnya seperti itu. Jadi banyak aktivitas yang dapat kita lakukan selain fotografi di sana, walaupun yang kita highlight pada paket wisata minat khusus kami ini adalah paket untuk fotografinya seperti itu. Dan untuk pola perjalanan kepulangannya ini dapat ditutup dengan menikmati panorama Teluk Jakarta dan juga mengambil foto di spot kontainer atau hal lainnya seperti menyusuri interior kapal dan distribusi dan juga kapal PDC atau menikmati sunset sebelum kembali ke kota tua atau destinasi terdekat lainnya seperti ke Muara Angke ataupun eksplorasi pasar-pasar yang ada di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin pola perjalanannya seperti itu dan akan menarik banget juga apabila teman-teman semua membeli paket wisata minat khusus kami seperti itu. Boleh next. Baik, di sini juga terdapat video teaser atau video penjelasan kami terkait Pelabuhan Sunda Kelapa yang akan menarik teman-teman semua untuk membeli paket kami, tapi dapat dilihat di Google Classroom saja. Oke, baik, selanjutnya mungkin akan diberikan kesimpulan oleh rekan saya. Next. Baik, mungkin sekali lagi kita tegaskan kenapa kita memilih tempat ini sebagai SIT kita, karena Pelabuhan Sunda Kelapa tuh memiliki potensi yang sangat kuat banget untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata minat khusus berbasis kreatif heritage fotografi. Nah, hasil observasi yang sudah kita lakukan itu menunjukkan bahwa elemen histori seperti kapal pinisi, aktivitas bongkar muat pasang dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan itu tuh sangat berkaitan banget sama inner circle yang dijelaskan oleh teori Bonetti et al. Sementara itu peluang aktivitas kreatif seperti sesi fotografi, eksplorasi sampah dan lain sebagainya itu sangat berkaitan banget dengan co-creation yang juga disampaikan oleh teori Bonetti et al. Nah, selain observasi yang kita sudah lakukan, kita juga melakukan studi literatur. Studi literatur yang kita lakukan adalah kita mencari teori-teori yang berkaitan dengan si Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa ini yang kita tawarkan SIT-nya tidak hanya bagus di observasi lapangan, tapi juga kuat dalam hal teori dan studi literatur seperti itu. Mungkin selain kesimpulan yang dapat saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan mengenai rekomendasi yang akan berguna banget untuk peneliti selanjutnya ataupun kepada destinasi, yaitu kita harus meningkatkan fasilitas dasar, perkuat interpretasi sejarah, dan berdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan hospitality, keselamatan, dan storytelling. Lalu juga kita harus menggunakan teorinya si Pini and Gilmore dalam strategi promosi untuk supaya si Pelabuhan Sunda Kelapa ini tidak hanya dikenal sebagai pelabuhan aja, tapi juga ada aktivitas seru seperti creative heritage yang ada di tour paket kita seperti itu. Mungkin secara keseluruhan Pelabuhan Sunda Kelapa ini memiliki kesiapan tinggi untuk ditransformasi menjadi destinasi kreatif heritage yang tidak hanya menghadirkan pengalaman mendalam bagi wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas pesisir. Sekian dari kelompok kami, boleh Darren sebagai penutup. Baik, mungkin sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit closing statement ya terkait paket yang telah kami buat untuk paket wisata minat khusus. Bagi teman-teman yang ingin merasakan keindahan heritage tourism atau creative heritage tourism yang telah kami buat ini untuk mengetahui sejarah kekayaan akan sejarah dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan juga inovasi terbaru di Pelabuhan Sunda Kelapa itu ada apa aja sih, dan juga merasakan pola perjalanan selama berada di Sunda Kelapa itu boleh banget langsung aja. Nanti kita langsung jalan-jalan bareng di Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Reska dan juga